Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengenalan benua-benua di dunia ya. Sebelumnya kita membahas tentang benua apa? Ya, benua Asia dan juga benua Afrika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang benua Eropa. Nah, benua Eropa ini merupakan satu-satunya benua yang berbatasan darat dengan Asia ya, benua Asia. Benua Eropa ini memiliki keadaan alam yang sangat beragam. Nah, letak benua Eropa itu secara astronomis berada pada 0 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur dan 34 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara. Dengan luas benua itu sekitar kurang lebih 10 juta kilometer persegi. Nah, benua Eropa itu terbagi menjadi 5 bagian ya. Ada wilayah Eropa Timur, ada Eropa Barat, kemudian Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Nah, berikut ini adalah peta Eropa ya. Nah, adapun batas-batas dari benua Eropa itu tadi ya, ada Eropa Utara, kemudian Barat, Timur. Kemudian selain itu, ada batas sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik ya. Di sini itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Kemudian untuk sebelah timur itu berbatasan dengan benua Asia ya. Sebelah sini timur itu berbatasan dengan benua Asia. Sedangkan untuk barat itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sedangkan untuk selatan itu berbatasan dengan Laut Hitam dan dengan Laut Tengah ya. Nah, tadi telah kita bahas bahwa benua Eropa itu terbagi menjadi 5 bagian wilayah, yakni Eropa Utara, kemudian Eropa Barat, ya, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Nah, Eropa Utara itu meliputi Denmark, ya, kemudian Finlandia, kemudian Islandia, ya, Swedia, Norwegia. Nah, itu Eropa bagian utara. Sedangkan untuk Eropa bagian barat itu ada Belgia ya, kemudian Inggris, kemudian ada Prancis ya, Jerman, Luxembourg, kemudian Belanda ya, itu Eropa bagian barat. Untuk Eropa Timur itu ada Belarusia, kemudian Bulgaria, Moldova, Estonia, ada Rusia ya, kemudian Ukraina dan Georgia ya. Ini Georgia. Kemudian untuk Eropa Selatan itu ada Italia ya. Ini San Francisco, ada Malta. Kemudian ada Monaco, Portugal, San Marino, Spanyol, dan yang lainnya ya. Kemudian untuk Eropa Tengah itu ada Australia, ada Austria ya. Ada Austria, ada Swiss, ada Polandia, kemudian ada Slovakia. Nah, untuk kondisi alam ya, secara garis besar keadaan alam dari benua Eropa itu dikelompokkan menjadi 4 macam bentuk muka bumi ya. Yang pertama itu ada pegunungan ya. Pegunungan Eropa itu yang dikenal itu ada pegunungan Alpen ya. Gunung yang memiliki puncak tertingginya itu pada Gunung Mont Blanc ya, yakni kurang lebih pada ketinggiannya itu 4.800 meter ya. Kemudian pegunungan Alpen itu meliputi pegunungan Pirena yang terbentang antara Spanyol hingga Prancis. Kemudian ada pegunungan Ural antara Eropa dan Asia. Kemudian serta pegunungan Kaukasus antara Laut Hitam dan juga Laut Kaspia ya. Nah, kemudian ada juga dataran rendah. Nah, apabila kalian sebelumnya kan sudah belajar tentang peta ya. Nah, apabila di
lihat lebih jauh ya, lebih dekat ini petanya satu persatu. Bagaimana Rusia ya, misalkan ini Finlandia, Swedia, Norwegia, itu bisa dilihat mana dataran rendah, kemudian dataran tinggi ya, kemudian aliran-aliran sungai itu bisa terlihat lebih jelas ya. Nah, pada benua Eropa juga terdapat dataran rendah. Nah, dataran rendah pada benua Eropa itu sebagian besar wilayahnya itu meluas dari lembah Garonne itu di Prancis, nah hingga pegunungan Ural di Asia Timur. Kemudian untuk dataran tinggi tengah itu di antara dataran rendah tengah dengan pegunungan Alpen di bagian selatan. Nah, itu beberapa daratan tinggi yang terletak di wilayah ini antara lain di Spanyol, kemudian di Prancis, Belgia dan contohnya juga pada dataran tinggi Vosges ya. Itu di Prancis. Kemudian dataran tinggi barat laut itu terbentang dari Perancis bagian barat melalui kepulauan Inggris, kemudian Skandinavia ya. Adapun juga tadi ya aliran sungai itu rangkaian-rangkaian pegunungan yang terdapat di Eropa merupakan sumber mata air ya bagi sungai-sungai besar yang mengalir di daratan Eropa. Nah, berdasarkan arah muaranya itu sungai-sungai tersebut dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada yang bermuara ke Laut Tengah ya, kemudian ada yang ke Laut Hitam, ada yang ke Laut Utara, ada yang bermuara ke Samudra Atlantik ya, kemudian juga ada yang bermuara ke Laut Kaspia. Nah, untuk yang bermuara ke Laut Tengah itu seperti Sungai Elbe dan juga Sungai Rhone itu di Prancis. Kemudian yang bermuara ke arah barat yaitu ke Samudra Atlantik seperti Sungai Loire itu di Prancis ya, mengarah ke Samudra Atlantik. Sungai-sungai yang bermuara ke Laut Utara ya atau North Sea itu Sungai Weser dan Sungai Elbe ya, contohnya di negara dari Jerman ya. Kemudian sungai yang bermuara ke Laut Kaspia itu ada Sungai Volga ya. Sungai Volga itu dikenal dengan sungai yang terpanjang di Eropa. Kemudian juga ada sungai yang bermuara ke Laut Hitam ya. Laut Hitam yaitu dari Rumania. Nah, keadaan iklim ini di benua Eropa itu sebagian besar beriklim subtropis, kecuali pada bagian selatan ya. Iklim subtropis itu dipengaruhi oleh keberadaan pegunungan dan lautan yang melingkari setengah bagian Eropa. Nah, kemudian untuk flora dan faunanya itu jenis flora yang hidup di Eropa itu merupakan jenis tundra, kemudian beragam rumput pendek dan lumut di kawasan utara. Kemudian pada bagian selatan banyak ditemukan jenis flora jenis cemara dan juga tumbuhan berdaun jarum. Nah, sementara itu fauna yang hidup di wilayah Eropa Utara adalah fauna khas subtropis seperti serigala dan juga rusa kutub ya. Sebagian pada bagian Eropa Selatan itu faunanya itu yang hidupnya itu bertubuh kecil seperti rubah dan juga landak. Nah, pada tahun 2013 ya, penduduk Eropa itu berjumlah kurang lebih 742 juta jiwa ya. Nah, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti misalkan tahun 2007, Eropa itu jumlah penduduknya sebesar 727 juta jiwa ya. Hal itu bisa dilihat dari tahun 2007 sampai 2013, cukup lama kan ya. Nah, maka dari itu menandakan bahwa laju pertumbuhan dari penduduk Eropa itu sangatlah rendah ya, bahkan kurang dari 1% ya. Data itu menyatakan bahwa pertumbuhannya itu sangatlah rendah. Kemudian usia harapan hidup dari penduduk Eropa itu adalah 75 tahun dan merupakan yang tertinggi ya di antara benua-benua lainnya karena tingginya kesejahteraan dari penduduknya. Kemudian juga sebagian besar penduduk Eropa itu merupakan bangsa-bangsa dari ras
Kaukasoid ya, yang berkulit putih dan berambut pirang. Nah, hal ini menjadi ciri khas benua Eropa yang membedakan dari benua lainnya. Nah, kemudian ada juga penduduk asli bangsa Eropa itu dibedakan menjadi 5 kelompok ya, yaitu ada suku bangsa Nordik, ada suku bangsa Alpina, ada suku bangsa Mediteran, ada suku bangsa Slavia, dan ada suku bangsa Dinara. Nah, sebelum itu ya, masih ada bahasan tentang ekonomi. Aktivitas ekonomi di sebagian besar wilayah Eropa itu bertumpu pada industri ya. Beberapa negara Eropa itu telah menjadi negara industri maju ya. Oleh karena itu, seperti industri yang berada di Eropa itu sangatlah beragam. Nah, industri utamanya itu meliputi pembuatan dan perakitan kendaraan, kemudian alat elektronika, kemudian pengolahan minyak, makanan, pakaian. Nah, yang paling terkenal itu industri otomotif ya, itu berada di Jerman sebagai salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Nah, dengan total tenaga kerjanya itu kurang lebih 866.000 orang ya. Nah, kemudian ini ada tugas ya. Tugasnya itu kalian diharapkan untuk membuat review atau ringkasan materi tentang benua Eropa ya. Ini dikerjakan pada buku tulis ya. Silahkan dikumpulkan pada link yang telah di-share ya. Sekian pertemuan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan pada saat pertemuan Zoom meeting yang selanjutnya ya. Untuk pertemuan Zoom meeting yang selanjutnya akan membahas tentang benua Amerika dan juga benua Antartika ya. Itu akan dibahas dengan Ibu Riko. Ya, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!